Shalom semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama berkumpul lagi di tempat ini. Dan Tuhan, biar kemuliaan daripada Juru Selamat Kristus Raja boleh memenuhi tempat ini. Dan boleh membimbing hati kami, mengarahkan pikiran kami. Dan biar hari ini hanya bagi Engkau saja kemuliaan. Hanya bagi Engkau saja setiap hormat pujian, dan hanya bagi Engkau saja kami memberikan segala penghormatan ya Tuhan. Tuhan, hari ini biar hati kami boleh terbuka untuk menerima firman-Mu, dan kami nyatakan hari ini iman akan bangkit dan pengharapan boleh tumbuh subur di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Kita mau belajar mengenai firman Tuhan hari ini. Saya beri judul khotbah saya hari ini Generous Love. Generous Love. Mungkin Anda semua sadar bahwa sudah beberapa waktu di dalam gereja kita, sejak bulan November kita berbicara mengenai gratitude, atau hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan juga generosity atau kemurahan hati. Dan saya rasa apa yang kita mulai di bulan Thanksgiving, bulan November, itu tepat sekali sampai akhir tahun pada saat kita merayakan Juru Selamat kita berbicara mengenai gratitude dan generosity. Nah, hari ini saya rasa judul ini sangat tepat karena generous love ini sebenarnya redundant. Jadi pengulangan daripada bukan sekedar karakteristik, tetapi nama daripada Tuhan kita. Karena Tuhan kita tahu dikenal sebagai kasih, tetapi Tuhan kita juga merupakan Tuhan yang murah hati. Jadi hari ini kita mau berbicara mengenai Tuhan yang memiliki kemurahan hati dan mengasihi dengan sepenuhnya. Mari kita buka sama-sama dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini akan jadi berita Natal kita di hari Minggu ini. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Biasanya kita membaca dari kitab Lukas, tapi hari ini saya ingin membaca dari kitab Matius, sehubungan dengan pembahasan kita. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Nah, ini mungkin doa dari kebanyakan orang single yang lagi pacaran ya. Tuhan tolong tunjukkan, tolong bicarakan dia atau bukan gitu ya. Tapi sayangnya doa seperti ini hanya dijawab buat Yusuf saja gitu ya. Nah, Yusuf anak Daud, jangan kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Yang baru kita baca ini mengenai adalah salah satu sudut. Jadi bayangkan seandainya cerita Natal ini adalah gunung. Ada beberapa sisi kita bisa mendaki gunung ini. Cerita Natal bisa diceritakan dari sudut pandang Yusuf, Maria, dari sudut pandang para gembala di padang gurun, atau dari sudut pandang orang Majus, atau dari sudut pandang yang lain lagi. Jadi ada banyak sisi di mana kita bisa mendaki gunung ini.
Nah, hari ini yang Anda lihat adalah dari sisi Yusuf, bapa daripada Yesus ya. Nah, pada saat kita merayakan Christmas, hari ini saya ingin membawa Anda kepada 2 titik pemikiran mengenai Natal. Yang pertama, Natal ini berbicara atau dipenuhi dengan cerita-cerita yang penuh dengan demonstrasi daripada true generosity atau kemurahan hati yang nyata, yang sungguh-sungguh, yang tulus dari orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini dari awal sampai akhir ceritanya itu banyak dari orang-orang biasa, ya. Ada juga raja memang, wise man, tetapi ada banyak orang-orang biasa yang terlibat di dalam cerita Natal. Orang-orang yang ordinary, tetapi orang-orang ini ternyata mendemonstrasikan kepada kita apa itu artinya menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan menjadi orang yang murah hati atau generous. Ya. Jadi kalau mau bicara Natal, ini adalah salah satu pemikiran pokok yang Anda bisa tanamkan. Christmas is filled with the story of the demonstration of true generosity, showcase by selfless people yang ditunjukkan dari orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama tadi kita baru baca ya, yaitu dari seorang Yusuf. Ya, Yusuf ini waktu dia nih orang yang punya reputasi yang baik loh. Yusuf ini orang yang terkemuka. Dia orang yang terhormat. Dan Anda tahu bahwa di zaman, di kebudayaan di mana waktu ayat ini ditulis, nama baik itu adalah segala-galanya. Nama baik itu lebih penting atau lebih berharga dari apapun juga. Makanya ada ayatnya itu ya, nama baik lebih dikenal daripada kekayaan. Mungkin zaman sekarang nama baik udah gak terlalu penting gitu ya, karena image lebih penting di tengah-tengah dunia sosial media. Tapi zaman dulu nama baik itu adalah segala-galanya. Dan Yusuf ini adalah orang yang good reputable, punya good ethics, punya good moral, dan bukan hanya dia baik, tapi dia dikenal sebagai orang baik. Jadi pada saat dia ini mau menikahi, sudah bertunangan dan ternyata tunangannya ini hamil, ini problem besar. Ini problem besar buat dia. Gitu ya. Dan makanya kalau menurut cerita yang kita baca, dia diam-diam dalam hatinya berketetapan, aduh kayaknya aku mau udahin aja deh hubungan ini gitu ya. Jadi kalau di dalam tradisi orang Yahudi, pertunangan itu big deal. Jadi udah seperti pernikahan, dan pertunangan itu bisa terjadi dari waktu anaknya masih muda, masih umur belasan tahun sampai sudah besar gitu ya. Dan ini big deal gitu loh. Apalagi kita hidup di dalam kultur di mana terjadi perzinahan, hukumannya hanya satu, mati gitu ya. Nah, lebih menguntungkan buat Yusuf daripada buat Maria tentunya ya. Dan Yusuf pada saat ini tapi tetap dia sadar bahwa dia punya reputasi yang buruk nih bisa kalau dia terima. Dan makanya dia berketetapan, saya mau ceraikan. Tetapi malam itu malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf. Ya, Anda bayangkan ya, waktu malaikat Tuhan selesai ngomong, resikonya masih ada nggak? Masih, orang dia masih tinggal di negara yang seperti itu, kultur yang seperti itu, masih ada. Tetapi Anda bayangkan pasti ada satu keyakinan atau iman, impartasi keyakinan yang diberikan oleh malaikat yang luar biasa sehingga membuat seorang Yusuf yang tadinya dia merasa aduh ini problem serius nih ya, itu akhirnya dia melakukan tepat seperti apa yang malaikat itu katakan. Dia kata, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him. Dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia mengambil Maria dan membawanya sebagai istrinya, dan bahkan ayat berikutnya dikatakan dia tidak menyentuh Maria sampai Maria melahirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini salah satu cerita Christmas. Cerita mengenai generosity. Generosity-nya tapi dalam bentuk abstrak, yaitu the gift of reputation. Yusuf merelakan dia punya reputasi ini beresiko hancur untuk mentaati rencana daripada Tuhan. Dan Natal ini penuh dengan cerita atau model atau example, contoh daripada orang-orang seperti ini. Ada satu lagi, Maria. Maria juga memberikan gift, dia menunjukkan generosity-nya dia. Kita semua tahu kalau buat Yusuf aja susah, apalagi buat Maria gitu ya. Tetapi Maria waktu malaikat mendatangi dia dan mengatakan, hai Maria, engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan, engkau adalah pilihan, engkau akan mengandung gitu ya. Anda bayangkan anak perempuan umur kurang lebih 15, 14 gitu ya. Di tengah-tengah kultur yang seperti itu yang sangat represif buat perempuan.
Belum menikah dan dikatakan kamu hamil. Kamu mau nggak hamil? Gitu ya. Maria sadar betul bahwa ini Tuhan gitu ya. Dia bertanya bagaimana mungkin, tapi pertanyaan dia itu lain dengan pertanyaan Elizabeth. Elizabeth juga mengalami berita yang sama dan suaminya ya yang dikasih tahu Zakaria, dan suaminya juga tanya hal yang bersama, how can it be? Tetapi pertanyaan Zakaria itu lebih dari sudut pandang skepticism atau tidak percaya. Kalau Maria ini polos gitu ya, kok bisa ya Tuhan gitu. Dan kemudian mereka jelaskan bahwa Roh Kudus akan menaungi kamu. Dan singkat cerita, sekalipun malaikat dengan kemuliaan kebesarannya berbicara saat itu, problemnya tidak hilang. Tantangannya tetap ada. Tantangan sosial tetap ada. Tetapi Maria pada saat itu memilih untuk mempercayai firman Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan, dan dia katakan, luar biasa perkataan dia, I am the Lord's servant. Aku ini adalah hamba Allah. Terjadilah kepadaku menurut kehendakmu. Jadi Anda sadar nggak sadar yang Maria hari itu taruh di kaki Yesus itu adalah dia punya rights of a future. Dia punya hak untuk punya masa depan. Karena pretty much waktu itu hidupnya dia langsung, dia tadinya udah rencana, mungkin dia udah punya bridal registry gitu ya di zaman dulu ada, kalau nggak ada Macy's mungkin ada toko kelontong lokal gitu, udah siap gitu. Oh ini bentar lagi kawin, dia mau beli rumah di sini gitu ya, mau dekorasi, hidupnya begini, mau anak berapa, dia udah kepikir itu. Udah punya rencana filled with dreams, hope and expectation, and all of a sudden one night malaikat datang. Tapi hari itu dia diperhadapkan, kamu mau agree dengan Tuhan atau tidak? Anda nggak bisa kesampingkan loh, ini merupakan pengorbanan yang luar biasa dari sisi Yusuf dan juga dari sisi Maria. Hari itu, malam itu, Maria dan Yusuf menjadi orang yang murah hati, yang tidak mementingkan diri sendiri dan memberikan persembahan yang besar buat Tuhan. It is a story about generosity. Christmas is a story about generosity. Saya mau berikan yang ketiga, itu adalah para gembala ya. Para gembala juga, ini is a story of generosity. Karena mereka sedang sibuk, bayangkan para gembala ini mungkin bisa dianalogikan di zaman kita sebagai seorang pengusaha yang sedang melakukan tindakan usaha gitu ya, sedang bekerja. Tahu-tahu di tengah pekerjaannya dia diinterupsi oleh kemuliaan Tuhan. Malaikat Tuhan hadir, malaikat Tuhan, dan terdengarlah seperti pujian dari langit, sangkakala terbuka, kemuliaan bagi Allah. Dan kemudian mereka mendengar kabar bahwa telah lahir juru selamat di kota Bethlehem. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian ayat 15 itu kalau Anda lihat, when the angels had left them and gone into heaven. Pada saat malaikat itu setelah pergi meninggalkan mereka, the shepherds said to one another. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Mereka sepakat, let's go to Bethlehem. Dan Anda harus tahu Bethlehem ini bukan jarak yang dekat di mana mereka berada. Gitu. Dan semua zaman dulu either jalan kaki atau naik keledai. Dan karena mereka ini gembala, orang miskin, mereka nggak punya kendaraan. Jadi mereka jalan. Jadi butuh effort, butuh pengorbanan. Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened. Kalau di dalam terjemahan aslinya, itu mereka ada satu urgency di dalam perkataan mereka. Jadi yang kita tangkap adalah mereka berkata, mari kita pergi sekarang juga. Lah problemnya cuma satu, mereka di tengah-tengah padang, tengah malam itu kan nggak lagi camping. Mereka lagi kerja. Mereka lagi jaga domba. Dan mungkin Anda nggak sadar, tapi sudah lazim di zaman itu bahwa gembala itu bukan pemilik daripada domba yang mereka gembalakan. Kemungkinan besar mereka ini menggembalakan punya orang. Jadi Anda kebayang nggak layer of problemnya, tanggung jawabnya. Ya kan? Mereka nggak bisa tinggalin aja. Oke, ini diiketin aja semua kambingnya di sini, kita pergi, nggak bisa. Ada yang namanya serious detour, ya. Ada perubahan schedule yang serius tuh. Ada perubahan kerja. Mungkin mereka bawa lagi ke kandang, kasih ke owner, sorry kita nggak bisa terusin, kita harus pergi. Loh, tapi kalau kamu nggak terusin, kamu nggak saya bayar. Oh iya nggak apa-apa. Jadi ini gembala ini adalah orang yang mencontohkan kepada kita suatu tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, dan di dalam melakukannya sebenarnya mereka sedang memberikan persembahan. They are giving a gift of their time and priority yang priceless untuk ikut serta di dalam cerita Natal yang mulia ini. Jadi Anda mau lihat
dari sisi manapun Natal ini penuh dengan cerita dari orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan memberikan persembahan yang luar biasa. Memberikan persembahan yang luar biasa yang tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri. Selfless generosity. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa jadi renungan yang baik buat kita. Karena seringkali di hari Natal, bukannya selfless, tetapi kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Dan memang kultur di mana kita berada didesain ke arah itu. Kamu belum Natal kalau belum pakai baju baru. Kamu belum Natal kalau belum shopping. Tadi kita on the way ke sini, istri saya tadi yang notice, itu di route berapa itu ya? Mau route 3 ya, mau ke Burlington tuh ada mall besar. Itu macet, masuk ke mall macet. Jadi sama seperti nonton Patriot lah kira-kira ya. Masuk macet, keluar macet. Ngapain mereka macet? Apakah karena mau parkir? Enggak. Last minute Christmas shopping. Itu ya. Jadi the whole culture, saya kalau buka email pagi-pagi, itu kan kalau Gmail tuh ada 3 folder ya. Ya kan? Ada apa? Primary, ada social, ada yang namanya promotion atau junk offering. Itu begitu buka yang promotion itu ada 30-40 email itu ngedeletinnya aja capek. Jadi ajaib lah gitu ya. Kalau pernah nonton Bruce Almighty, seperti email yang masuk minta doa gitu, begitu di delete, send all atau yes to all, berapa detik kemudian ada lagi gitu loh. Dan beberapa saya perhatikan email yang sama, our whole culture is built around that gitu loh, centered around you. The culture where we are living is centered around you. This is where the world collides. Inilah pertentangan yang sangat nyata antara kultur daripada dunia dengan kultur Tuhan. Kultur Tuhan itu senternya kepada Dia dan buat orang lain. Kalau kultur dunia ini Anda, yang paling penting Anda. Orang lain ya urusan yang terakhir. Makanya hari ini penting untuk kita mengingatkan diri kita, Natal ini dibangun, dimodelkan, terjadi di atas dasar contoh begitu banyak orang yang hidup dengan tidak sembrono, tidak egois, tidak selfish, tapi mereka dengan selfless memberikan persembahan yang luar biasa dari kehidupan mereka. Nah, saya mau ajak Anda untuk masuk kepada pemikiran yang kedua. Natal ini juga sebenarnya berbicara atau waktu di mana kita ini untuk mengingat daripada God's legacy of generosities. Ya. Kalau tadi kita bicara orang, manusia yang hidup di zamannya, sekarang kita bicara Tuhannya. Pelaku utama atau dasar daripada apa itu Natal gitu ya. Legacy itu mungkin kalau bisa diartikan secara simpel gitu ya adalah seperti warisan. Jadi warisan kemurahan atau warisan generosity daripada Tuhan. Jadi di dalam apa yang dia lakukan di dalam cerita Natal, dia tuh sedang mewariskan nilai sebenarnya kepada kita. Dia mewariskan kepada kita. Yang paling berharga dari Tuhan itu bukan benda yang diberikan kepada kita. Tetapi nilai, teaching, doktrin, prinsipal. Dan itu prinsip yang tidak akan pernah orang lain bisa ambil dari hidup Anda. Harta bisa habis, tetapi kebenaran Tuhan yang hidup di dalam hatimu itu tidak ada yang bisa ambil. Dan itu akan terus berlipat kali ganda saat Anda melakukannya, itu akan menjadi berkat buat Anda. Nah ini yang terjadi, ada 3 warisan daripada legacy of generosity Tuhan yang saya mau share kepada Anda hari ini. Yang pertama terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 18. Kalau Anda mau baca, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini ayat yang udah sering dibaca gitu ya. Kalau Anda nonton football tuh biasanya selalu di tribun penonton ada yang bawa sign tuh, John 3:16 gitu ya. Kalau Anda fans wrestling ada tuh 3:16, siapa namanya? Siapa? Iya ya, Steve Austin, Stone Cold ya. Iya, okay. Tapi sebenarnya Anda sadar nggak ini tentang apa gitu ya? John 3:16-18 ini dibilang begini. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Anda mau bicara mengenai Natal, ini merupakan hal pertama yang Anda harus ingat dan Anda nggak boleh lupa. Itu ya. Itu Yohanes 3, 16-18 ini kalau Anda lihat ini semua kalau di Alkitab yang pakai color coded ini warnanya merah. Berarti ini perkataan langsung daripada Tuhan Yesus. Ya, nah Tuhan Yesus katakan karena begitu besar kasih Allah, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Begotten itu artinya satu-satunya atau satu-satunya yang khusus, yang unik, yang tidak ada duanya, hanya satu. Jadi Tuhan nggak berikan, dulu ada show ada show film yang orang yang punya anak 17 gitu ya, ingat nggak ya? Dulu TLC ya. Jadi Tuhan tuh nggak seperti itu gitu ya, anaknya ada 17, satu kasih buat dunia. Enggak, ini cuma satu-satunya gitu loh ya. Nah itu dia berikan buat Anda dan saya karena kasih, because of love. Saya waktu mempersiapkan ayat ini beberapa waktu yang lalu, saya sempat Google, what are the craziest thing people have ever done in the name of love? Gitu, apa yang orang pernah lakukan, hal gila apa yang orang pernah lakukan untuk atas nama cinta. Ada macam-macam hasilnya ya. Ada macam-macam, ada orang yang karena cinta, ada orang yang mau propose kepada pacarnya, terus dia sampai hire aktor, aktris, dia fake an accident. Seolah-olah dia luka parah dan hampir mati, padahal dia mau propose ceweknya. Iya kalau iya, ceweknya bilang iya, kalau enggak gitu kan apes banget gitu ya kan. Saya pernah, satu saat saya pernah jadi kerja sebagai interpreter gitu ya, ke Maryland. Di satu grup dan saya ditaruh di satu kamar hotel dan satu kamar sama orang Indonesia yang besar di China. Dan dia cerita lah, singkat cerita waktu dia tahu saya pendeta dia cerita, iya saya ini lagi tunangan pastor. Saya udah kerja keras, udah kumpul-kumpul, saya udah bentar lagi saya mau lamar ini. Dan waktu dia cerita tuh saya sampai wow, luar biasa energi dan he thought it very well gitu. Jadi dia ceritanya mau lamar ceweknya ini nih, pacarnya ini nih di Disney yang di mana di Shanghai gitu ya. Dan dia udah rencanakan, dia udah hitung biaya, dia udah mau pakai semua Mickey, Minnie, semua lah pakai tikus dan semua anjing mau diajak lah gitu ya. Aduh saya dalam hati saya wow luar biasa ya. Kamu nabung-nabung sampai kerja jauh-jauh gitu hanya ya untuk itu ya oke. Ya, all is fair in love and hate katanya ya. Tapi ya, what is the craziest thing you've seen done in the name of love? Itu ya. I don't believe that it will top this all. Nggak akan ada bisa mengalahkan ini. Itu ya. Nah ini adalah warisan daripada legacy of generosity Tuhan yang nomor 1. Ini perlu Anda kenal, Anda perlu ingatkan gitu ya. Yaitu bahwa because God love, therefore He gave. Jadi ini nggak bisa the way, cara penulisannya ini nih inseparable, nggak bisa dipisahkan. Karena begitu besar kasih Allah, maka Dia mengaruniakan. For God so loved, therefore He gave. Ada banyak orang yang bilangnya cinta, tetapi tidak mau melakukan apa-apa, gitu ya. Tapi kalau Tuhan, it's impossible. Dia nggak bilang cinta kalau Dia tidak memberi. Nah ini Tuhan Anda. Ini yang harus Anda ketahui. Dia tidak akan menyatakan cinta kalau Dia nggak siap untuk memberi. In fact, ini inseparable. Jadi seperti satu koin dengan dua sisi. Kasih Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu adalah kemurahan. Makanya waktu Dia bilang, I will love the world, Dia langsung anaknya dikirim. For God so loved the world that He gave. Because God loved, therefore He gave. Di dalam ayat 16 ini ada 10 kunci kata sebenarnya. 10 kunci kata, setiap kunci kata ini bisa jadi satu sermon. Allah kasih dunia mengaruniakan anaknya, setiap orang atau barang siapa, percaya, binasa, beroleh, hidup. God love, world, give, son, whoever atau whosoever, believe, perish, have life. Tapi hari ini kita 3 kata aja lah. God, love, give. Saya mau Anda ingat itu. God is love, and therefore He give. Because God love you, He give to you. It's impossible that God
is known as a loving God but not a giving God. Tidak mungkin dan tidak ada rumusnya. Jadi dari sini kita sadar bahwa pada saat berbicara kemurahan hati atau generosity, kita nggak original. We take it after God. Sama seperti anak-anak Anda tuh mukanya, rainya, kelakuannya itu nggak original dia. Dia tuh meneruskan DNA dari orang tuanya. We're not original when it comes to generosity. Generosity begins with God because our God is a generous God. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Ada amin semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita belajar bahwa Dia memberi bukan memberi sembarangan. Tetapi Dia memberi yang terbaik buat Anda dan saya. Ada satu perkataan yang bagus bilang begini, the true value of your gift is not the price or the cost of the gift. It's not how much it costs, but how much it costs you. Gitu ya. How much it costs you. The true value of your gift is not how much it costs, but how much it costs you. Jadi seperti waktu Tuhan Yesus berdiri di depan pintu, di depan kotak persembahan, ada orang kaya yang memberikan dengan begitu banyak dan ada janda miskin yang memberikan gitu ya. Yang buat orang kaya Tuhan bilang dia memberikan dari kekayaannya, it doesn't cost him anything. Tapi janda yang miskin itu, ini adalah penghidupannya. This is what it cost her. And itulah value yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada amin semuanya? Jadi itu yang pertama, legacy daripada God's legacy of generosity. He loved, therefore He give. Yang kedua, saya mau ajak Anda buka dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Ya. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Dan 11 kalau Anda mau baca terus. Itu dibilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah itu Anda lihat lagi di situ ya. A thief has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter, and destroy, but I have come to what? I have come to, come on katakan sama-sama, I have come to give. I have come to give. Tadi kita belajar, for God so loved the world that He give. Ini Tuhan Yesus, kalau tadi kan tentang Allah kan. Keputusan Allah untuk mengutus Yesus ke dunia. Karena besarnya kasih Allah kepada Anda dan saya, Dia memberikan anaknya. Nah ini Yesus mengucapkan mission statementnya Dia kenapa Dia datang. Dan Dia katakan seperti ini, I have come to give you everything in abundance, more than you expect, dan ini yang penting, life in its fullness. Dalam bahasa Inggris terjemahan lain dikatakan life in all its fullness. Jadi segala aspek daripada hidup itu dipenuhi. Life in all its fullness until you overflow. Jadi bukan cuma supaya Anda penuh, supaya Anda berkelimpahan, overflowing. I am the good shepherd who lays down my life as a sacrifice for the sheep. Itu penekanan kata dua lagi, sacrifice itu is giving. Jadi dia, kalau sampai hari ini Anda nggak ngeh, Anda perlu bersihkan mata, telinga, dan hati supaya Anda mendengar. God love, give. Itu nggak bisa dipisahkan. Your God is a loving God and He's also a giving God. In fact, because He loved, therefore He gave. And Jesus emphasized that. Tuhan Yesus menekankan lagi, Dia bilang, I have come to give. I have come to give. The enemy, ada kontras di situ. Yang lain datang untuk mengambil. Kalau aku datang untuk memberi. Menambahkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah the legacy of Christ. Christ's legacy of generosity. Kita mau bicara tentang generosity, kita nggak ada apa-apanya sama Tuhan. Tapi we take after God's generosity so that we can live with generosity. Kita ngambil contoh, kita mengambil panutan, kita mengambil gambaran
dari apa yang Tuhan sudah lakukan, dari kemurahan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa bermurah hati kepada orang lain. Markus 10 ayat 45, nih ditekankan lagi. Dibilang begini, for even the Son of Man itu siapa? Yesus, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Jadi ini yang Anda harus tahu. Tadi dia bilang, because God loved, therefore He give. Nah ini yang Anda perlu tahu. Jesus has come to give us life in all its fullness. Jesus has come to give us life in all its fullness until we overflow. Not just until we are full, but until we overflow. Wow. Thank you, Jesus. I couldn't think of anything better in life. Saya nggak bisa mikir yang lebih baik daripada ini. Tapi inilah Tuhan kita, inilah kebesaran daripada Tuhan yang kita sembah di hari Natal. Natal terjadi oleh karena legacy of generosity daripada Tuhan yang kita sembah. Inilah Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau share kepada Anda. Ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul yang ke-20. Ayat yang ke-35. Kalau Anda mau buka Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ini sebenarnya speech perpisahan dari Rasul Paulus ya. Ini dia bilang begini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras, dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, coba ucapkan sama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. In all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak, and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more, come on let's say it together, it is more blessed to give than to receive. Inilah sebabnya kenapa Natal jadi kenyataan, karena kita melayani Tuhan yang beroperasi dengan prinsip ini. Dia mengasihi, makanya Dia memberi. Dia datang untuk memberi kepenuhan di dalam segala aspek dalam hidup. Dan Dialah Allah yang punya prinsip lebih baik memberi daripada menerima. Coba kita berhenti sebentar, kita refleksi. Bagaimana hidup kita yang dengan bangga ke dunia mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Apakah 3 karakteristik ini ada di dalam kehidupan kita? Apakah 3 karakteristik ini ada? Saya sebagai seorang gembala, konselor pernikahan, kalau konseling pernikahan seringkali terjadi perselisihan suami istri karena apa? Broken expectation. Broken expectation. Expectation itu pengharapan ingin menerima sesuatu. Tidak salah punya pengharapan, tetapi Tuhan mengajar kita untuk kita beroperasi di dalam aspek mengasihi, memberi. Love, bukan lust. Kalau lust, expecting to get. Kalau love, it is the intention to give. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kata blessed itu, ini kata yang sama yang dipakai di dalam khotbah di bukit di Matius 5. Blessed are the merciful, blessed are those who are mourning, blessed are, blessed. Itu adalah makarios. Makarios itu artinya simple, happy atau happier. The same word used in the Sermon on the Mount. Blessed are those, happy are the men. Jadi pada saat Tuhan katakan it is more blessed to give than to receive, sebenarnya sadar nggak sadar yang Tuhan sedang katakan tuh ini, bahwa you will be happier when you give. You will be happier when. Saya belum pernah ketemu orang yang gila karena senang memberi. Belum pernah. Yang ada adalah orang yang gila karena takut kehilangan. Pernah ada lihat orang gila gara-gara dia memberi, selalu memberi, dan gila gara-gara keseringan memberi.
Yang udah-udah orang gila gara-gara takut kehilangan. Ada orang yang gila karena kehilangan, betul nggak? Orang hidup dalam ketakutan karena takut kehilangan. Ini adalah firman Tuhan. You will be happier when you give. You will be happier when you give. Ya, nah, kalau kita ini jadi anak Tuhan, follower of Christ, Christian, tapi kita nggak suka memberi, ini pertanyaan besar. Berarti kita nggak ngerti siapa Tuhan Natal, siapa Tuhan yang kita sembah. Berarti kita nggak tahu siapa Dia. Lah mungkin karena kita nggak share hatinya Tuhan. Kita mungkin share nama, last name-nya sama, tapi belum tentu hatinya sama. Tapi saya mau mengajak setiap daripada Anda hari ini untuk boleh mengenal siapa Allah yang selalu kita panggil, yang kita kenal. Dan apa prinsip daripada Dia. Nah hari ini kita belajar, Makarios, blessed. It is more blessed to give than to receive. Nah, di kata yang terdapat dalam Kisah Rasul ini tidak tertulis di dalam 4 Injil, tetapi ini merupakan lazim di zaman para rasul karena ada banyak perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan secara oral, secara lisan yang tidak tercatat. Tetapi ini merupakan hal yang disampaikan oleh saksi hidup, yaitu para rasul yang mendengarkannya pada waktu Tuhan Yesus mengatakannya. Sama seperti perkataan Rasul Yohanes di Yohanes 21 ayat 25, dia bilang masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Let's not worry about what we don't have, but kita udah ada ini di dalam kita, di buku kita. Let's do this. Let's do this. Mari kita lakukan ini, mari kita terima ini. Mari kita jadikan ini bagian daripada prinsip hidup kita. Inilah Allah Natal yang kita sembah. Yang karena mengasihi Dia memberi. Yang Dia datang untuk memberi kehidupan. Dan Allah yang berkata, lebih bahagia. Kamu mungkin sekarang udah bahagia. Kalau kamu lebih bahagia, beri. Berilah. Because it is more blessed to give than to receive. Ini perkataan Yesus bukan hanya perkataan firman Allah, tapi dikonfirm oleh sains. Ya, ini dokter okay. I'm ahead of myself. Kenapa kita happy kalau kita memberi? Ya, mungkin karena pada saat kita memberi itu ada rewardnya. Itu Tuhan menjanjikan itu. Anda nggak usah buka, catat ayat di Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Itu nanti kalau di rumah Anda bisa baca. Itu ada satu cerita di mana Tuhan Yesus menceritakan mengenai skenario penghakiman akhir. Dan dia bilang waktu nanti penghakiman akhir, aku akan pisahkan kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Ya, yang duduk sebelah kiri nggak usah nervous gitu ya, karena saya bukan Tuhan. Ya, kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dan dia akan berkata kepada domba, dia bilang begini, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance." Marilah, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terima kerajaan yang telah disediakannya bagimu. Nah kemudian Tuhan Yesus ngomong ini, dia bilang begini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku, you give me makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. You give me drink. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Anda sadar nggak ini diulang berkali-kali? Persamaannya apa? Kamu, apa? Halo? Ini kok diem banget ya hari ini ya? Karena Natal udah kekenyangan atau gimana? Ini belum makan loh. Coba, Rochester Street Blessing, I want to hear your voice. Respond to me, tell me you're alive. Persamaannya apa ini? Berkali-kali Tuhan bilang, kamu apa? Memberi aku. You give me. Kemudian mereka bilang, Tuhan kapan kami melihat kamu? Lapar, haus, telanjang, orang asing. Kita semua udah tahu jawabannya kan? Tuhan bilang, pada saat kamu melakukannya kepada saudaramu yang paling hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. At the same time ke kambing dia bilang, apa yang kamu tidak lakukan buat saudaramu yang paling hina, kamu juga tidak lakukan buat aku. Tapi poinnya apa?
when you give, you will receive a reward. That's why it is more blessed to, come on, help me somebody. It is more blessed to give. Because when you give, God took notice. Maybe even Tuhan perhatikan, mungkin Anda nggak langsung terima rewardnya di sini, di dunia. Tetapi yang dia katakan adalah ya dan amin, dan dia itu mengatakan sesuatu tanpa kebohongan. Dan pada saat Anda memberi, ada jaminan kebahagiaan. Makanya dia bilang, kumpulkan harta di mana? BCA? Online banking? Cryptocurrency? Bitcoin? Ethereum? Dogecoin? Kirimkan kumpulkan harta di surga. Gimana cara ngumpulinnya? Transfer ke surga gimana? Pakai apa? Ada apps-nya? Ya ini Tuhan ajarkan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk mereka yang paling lemah, paling hina di antara saudara-saudaramu, itu kamu lakukan. You give me. Kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen gak boleh alergi dengar kata give. Halo? Karena kalau Anda alergi dengan kata give atau prinsip give, Anda akan alergi dengan iman Kristen. Karena give ini implikasinya banyak kemana-mana. Di Alkitab juga ada prinsip mengampuni yang penting. Mengampuni itu dalam bahasa Inggrisnya forgive. Ya harus diberikan. Makanya forgiving is forgiving. Ya kalau Anda punya keberatan, Anda nggak sulit memberi, susah jadi orang Kristen kalau Anda sulit memberi ya. Nah ini yang tadi saya bilang. Science juga confirm. Ini Dr. Carl Menninger. Wow. Where's my slide? Hello. Oke. Dr. Carl Menninger ini bilang begini. Carl Menninger ini bapak daripada psikologi modern ya di Amerika. Dia bilang money giving is a very good criterion in a way of a person's mental health. Generous people are rarely mentally ill people. Ya. Jadi memberi dalam bentuk monetary atau kebendaan ini sangat merupakan kriteria yang sangat bagus untuk menentukan kesehatan mental seseorang. Karena menurut penelitian dia, ini bapak psikologinya Amerika itu bilang, orang yang murah hati yang sering memberi dan money giving ya tadi dia bilang, itu jarang sakit jiwa. Jadi kalau Anda kira-kira udah mulai rada gendeng gitu ya, ambil dompetmu, cari orang yang bisa dikasih. Ini soalnya udah mulai ngantuk nih kelihatan. Jadi perlu agak gendeng dikit. Believe me folks. Kalau Anda sulit untuk berpisah dengan uang. Listen, dengar baik-baik. Pandang mata saya. Kalau Anda orang Kristen. Dan Anda sulit berpisah dengan uang. Berarti Anda bukan Kristen. You can call yourself anything, but don't dare call yourself Christian. Karena berarti Tuhan Anda bukan Kristus. Karena Kristus apa? Murah hati. It is more blessed to give than to receive. For God so loved, He gave. He come to give. Ini Natal. Wah salah nih gue datang kebaktian Natal gereja ini ngomong ini memberi. Sebenarnya kalau semua gereja sadar ya Natal itu tentang ini. For God so loved the world that He gave. Yesus itu apa? Yesus itu siapa? Yesus itu adalah the embodiment of the fullness of God's love in a form of a person. Untuk menyatakan kasih Tuhan, Dia memberi. Memberinya bukan barang, tapi anaknya. Come on church. Amin semuanya. Saya mau tutup dengan ayat ini. Tadi kita belajar bahwa Natal dipenuhi dengan cerita dari orang-orang sederhana yang selfless ya. Nah ini ada yang orang sederhana juga tapi orang yang selfless tapi nggak sederhana sebenarnya. Jadi sebenarnya orang sederhana itu bukan cuma yang orang bisa murah hati, bukan cuma orang miskin atau humble. Karena di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang raja. Raja yang travel all across a distance. Karena dia mau mencari dan menyembah Yesus. Dan Anda harus tahu loh ya, zaman dulu kalau travel bawa kita lihat kan mereka begitu menjumpai Yesus, mereka buka treasure-nya, betul ya.
Itu emas, kemenyan. Anda travel di zaman lalu, beratus-ratus mil bawa emas, itu berbahaya. Betul ya? Berbahaya. Tetapi mereka meninggalkan tempat mereka, meninggalkan istana mereka, untuk mencari sesuatu yang belum pasti dengan membawa harta mereka. Nah, ini luar biasa ya. Tapi yang menarik buat saya bukan harta mereka. Perhatikan baik-baik, ini kita sering miss. Most people will read this passage and miss it. Ya, coba Anda lihat baik-baik. Ini tentang orang Majus. Ayat 11 dibilang ini, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worship him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Jadi orang di drama Natal sekolah minggu pun, itu yang didramakan itu adalah 3 orang Majus. Padahal kalau Anda buka di Alkitab, nggak pernah disebut 3. Nggak pernah ada. Di buku sejarah manapun nggak ada 3. Gitu ya. Diperkirakan tuh yang datang banyak. Bahkan ada scholar Alkitab bilang sekitar 600 yang datang. Bukan 3. Ya kalau 600 kan gerejanya bubar, termasuk penontonnya jadi orang Majus semua gitu ya kan. Tapi poinnya saya ini kita miss banyak miss. Dan yang selalu ditekankan membawa persembahan 3 kotak, betul kan? Padahal yang penting bukan persembahan itu, tapi apa yang terjadi sebelum persembahan itu diberikan. Anda lihat, mereka sujud dan menyembah Tuhan. Jadi pemberian itu selalu mengikuti sikap hati yang menyembah. Generosity itu flow out from the heart that is fully devoted on God. Kenapa? Karena berarti di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pada saat hatimu ada di dalam Tuhan, Tuhanlah hartamu. Harta yang lain gak penting. Ini raja tunduk dan menyembah. Kata worship di sini adalah proskuneo. Proskuneo itu artinya seperti anjing menjilat tuannya. Anjing itu mau dimarahin, tadi saya baru marahin anjing saya karena nakal. Sentil dikit, habis disentil dia langsung jilat tangan yang saya pakai. Jari yang nyentil dia itu sama dia dijilat. Itulah anjing. Proskuneo itu merupakan salah satu ekspresi worship dan juga penjelasan kata worship di Alkitab itu proskuneo. Itu juga menceritakan mengenai cinta. So they love God, that's why they give to God. Ini kira-kira sepadan nggak dengan, doesn't it sound familiar? For God so loved the world that He gave. Saya mau challenge Anda hari ini. Itulah hidup yang berpadanan dengan Tuhan, di mana Tuhan hidup dan berkuasa dalam hatinya. Karena dia begitu mengasihi Tuhan, dia memberikan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, dia memberikan. Love is not cheap, love is not just talking, love is not just declaration. There has to be a demonstration. Saya mau bacakan ya, Anda bisa catat, saya tadi nggak tampilkan. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 dibilang gini, but God demonstrated His love, His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih, dia nggak cuma ngomong, dia tunjukin. Bahkan menurut mungkin lebih tepat katanya dia mendemonstrasikan kasihnya kepada kita dengan cara apa? Datang ke dunia dan mati buat kita. While we were still sinners, Christ died for us. Efesus 2 ayat 4 sampai 5. But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ. Even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. Karena Dia mengasihi kita. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Wow. Rochester City Blessing Church, and all of you who are probably here for the first time guests, if you're listening to me, this is what Christ, Christians, and Christianity is all about. This is what Christmas. Christmas, it means it's a mass for Christ. It is a service commemorating or remembering or honoring Christ. Ibadah untuk menghormati Kristus. Christmas. But we have made it to be about any other thing beside Christ.
We have made it about the donkey, about the gift, about the pohon Natal, about I love the feeling, just the feeling of Christmas. I see here sugar cane, candy cane. It's about anything else. But it's about time we go back to the real meaning of what Christmas or who Christmas really is all about. And we need to rethink why we confess to be Christian. Kenapa kita menyebut diri kita Kristen, pengikut Kristus. Kalau kita tidak berada di dalam jalan, tabiat, perilaku, prinsip daripada Kristus sendiri. Karena Allah mengasihi, maka dia memberi. Dia datang untuk memberi. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada begitu banyak orang-orang di dalam cerita Alkitab, di seputar cerita Alkitab, yang mencontohkan kepada kita kemurahan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Mulai dari Maria, Yusuf, para gembala, dan juga orang Majus. Orang Majus ini dalam bahasa Inggrisnya disebut wise man. Dan perkataan yang sering disebut adalah wise man seek God. The wise man give the gift of heart. The inner treasure mereka. Dan the truth, saya mau tutup dengan pernyataan ini bahwa sebenarnya sampai hari ini pun wise man itu masih mencari Tuhan. Even to these days, the wise man still seek God. And those white men can be you and I, Anda dan saya. Pada saat kita mengambil keputusan untuk, Tuhan, aku mau mengasihimu sebagaimana Engkau mengasihi aku. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Dia murah hati. Dia memberi, dia menambah value dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang Kristen yang karena kasihmu oleh Kristus, kamu mengasihi orang lain. Kamu add values, bukan take dari kehidupan orang lain. Kamu tidak punya problem berpisah dengan uangmu atau bendamu untuk memberkati orang lain. Kamu tidak hitung-hitungan dengan orang lain. Kamu merciful, kamu forgiving. Jadilah orang Kristen yang punya dasar yang sama dengan Tuhan, bahwa aku akan lebih bahagia kalau aku memberi daripada aku menerima. In the end of the day, semua uangmu, hartamu, your house, your deposits, your stocks, cryptocurrencies, your trucks, your car, your motorcycle, you're not gonna bring it to heaven. Nggak akan Anda bawa, berakhir di sini. Dan siapa yang tahu hidup kita akan berakhir kapan? Mari kita hidup to the fullest, because dia sudah memberikan, He come to give us life in all its fullness. Let's live it to the fullest by being generous, because the Lord has first become generous to us. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengasihi kita, mengaruniakan kepada kita anak yang tunggal. Inilah Christmas. This is the real meaning of Christmas. That our God is a generous God and He is a loving God. That's why Christmas is about generous love. Saya berdoa hari ini supaya setiap daripada Anda boleh mempunyai refleksi yang dalam mengenai Natal. Jangan biarkan Natal ini berlalu seperti salah satu perayaan setiap tahun rutin. Biar hari ini kita perbaharui pikiran kita, prinsip kita. Kenapa kita Kristen? Kenapa kita menyebut diri kita pengikut Kristus? Dan siapa Tuhan yang kita akui adalah Tuhan yang kita ikuti? Saya berdoa biar Roh Kudus boleh meneguhkan terus perkataan ini dalam setiap daripada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena contoh yang baik yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang murah hati. Dan Engkau bukan hanya murah hati, tetapi Engkau Allah yang memberi. Kami tidak ada hari ini kalau bukan karena kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami tidak ada hari ini kalau bukan karena Your selfless love to us, oh God. Oh Lord, hari ini biar Engkau boleh memberkati kami.
Dan biar hari ini ya Tuhan, Kau boleh membawa pengertian kami kepada pengertian yang mula-mula mengenai iman Kristen. Mengenai siapa Yesus itu yang kami sembah di hari Natal. Hari ini bebaskan kami daripada cengkram materialisme, bebaskan kami daripada cengkram dunia di dalam hati kami. Biar kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sesungguhnya, yang layak mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Karena sungguh-sungguh kami hidup sesuai dengan prinsip Kristus. Because you love, therefore you give. You come to give life. Biar kehadiran kami sebagai umat Tuhan boleh add values, boleh brighten the day in the life of other people. Biar kehadiran kami dimanapun kami berada ya Tuhan boleh menambah sukacita orang lain, bukan menambahkan beban. Biar kami boleh menjadi orang yang terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Oh Tuhan, Tuhan ajar kami, Roh Kudus ajar kami. Hari ini kami mau menghormati Yesus. Kami mau menghormati Kristus. The real reason for the season, the real reason for Christmas. Oh yes, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord Jesus. Because you have first loved us, oh God. Oh namaraka satoro namaka suri niyamana na 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 na. Tolo mana na 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 na. Sobara na 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 na. Oh Jesus, Jesus. Oh haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Berapa banyak daripada Anda hari ini mau beri komitmen dengan Tuhan dan katakan, Tuhan, biar aku boleh jadi front display daripada siapa Engkau sesungguhnya. Biar aku boleh jadi kitab yang terbuka, yang boleh terbuka dan dibaca oleh semua orang mengenai siapa Kristus. Biar aku boleh jadi orang yang murah hati. Pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yeriko, perjalanannya dihentikan oleh seseorang yang ada di atas pohon, yang ingin melihat Yesus. Dialah Sakeus. Sakeus dibenci oleh seisi kota, karena dia adalah pengungut cukai yang memajaki rakyatnya, sukunya sendiri. Dan pada saat Tuhan Yesus katakan, Sakeus turun, aku mau masuk ke rumahmu. Ini hal yang luar biasa besar. Karena kitab Taurat pada saat itu tidak mengizinkan orang Yahudi, apalagi seorang rabi untuk masuk ke rumah pendosa. Tapi Anda mau tahu siapa Tuhan Anda? Dia adalah Tuhan yang berkata kepada pendosa, turun, aku mau masuk ke rumahmu. Oh Tuhan, betapa murah hatinya Engkau Tuhan. Betapa pemaaf, pengampunnya Engkau. Sehingga hari itu juga oleh karena kemurahan Tuhan, Sakeus yang tadinya hatinya begitu jauh, hari itu juga hatinya lepas daripada harta dunia. Dia dikatakan, Tuhan, setengah daripada milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku curangi, dan ini sebenarnya merupakan, this is a joke, karena semua orang tahu di zaman itu kalau tukang pajak pasti curang. Jadi sebenarnya Sakeus sedang berkata, Tuhan, ini semua aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan hari itu juga Tuhan katakan, hari ini ada keselamatan di rumah orang ini. Karena nyata bahwa anak ini adalah anak Abraham. Hatinya tidak lagi melekat kepada hartanya, tetapi hatinya melekat kepada Tuhan. Oh, berapa baik daripada Anda katakan, Tuhan, aku mau hidup menjadi orang Kristen yang tidak melekat kepada hartaku, tetapi hatiku boleh melekat kepadamu. Seperti orang Majus itu. Yang mereka lakukan bukan membuka harta, tapi mereka menyembah Tuhan.
baru mereka membuka. Saya mau ajak Anda boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan hari ini di hari Natal. Oh, bukalah hatiku Tuhan, jamalah oh Yesus, you can have my heart, Lord. Oh, mari berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Oh, naikkan pujianmu kepada Tuhan daripada Natal. Come on, let's worship Him. And the wise men bowed down and worship Jesus. We worship you, Lord. We honor you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So la 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 mo. Ini amara kasana la mora la 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 mo. Sira la mora kiri di amara la so. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you for loving us, oh Lord. Thank you for forgiving us, oh Lord. Oh, thank you, Lord. Firman Tuhan mengatakan, Ia yang kaya telah menjadi miskin bagi semua daripada kita, sehingga olehnya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita boleh dipulihkan, disembuhkan. Oh Yesus, Jesus, we honor you, Lord. We honor you, Jesus. We thank you, Lord. We honor you, Lord. We honor you, Jesus. Gonna worship you forever, Lord. Come on, let's just worship Him. Let's just sing this song. Gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna here I am, Lord. I'm gonna worship forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. Oh, na barakasona la 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 mo. Seranda da la mo ri abakasona la 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 mo. Oh, yes Lord, yes Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you, Lord. We honor you, Jesus. Sondara bakata na borala na ya na se. Oh, hallelujah.
Lord, today we are going to follow the example that the Bible has shown to us. Kami mau ikut contoh daripada apa yang Alkitab sudah tunjukkan buat kami. Ada orang yang rela berpisah dengan masa depannya untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang rela berpisah dengan reputasinya supaya Tuhan dipermuliakan. Ada orang yang rela hidupnya berubah, inconvenience dalam hidupnya diubah supaya Yesus dimuliakan. Dan Yesus sendiri meninggalkan tahta surgawi dan masuk di tengah-tengah kekelaman dan kekotoran dunia supaya kami semua beroleh kesempatan, kami semua beroleh pengharapan. Tuhan, tarik pandangan kami, fokus kami dari diri kami sendiri, dari keadaan kami sendiri. Tidak peduli seberapa sulitnya, seberapa tantangannya dalam kehidupan kami. Tapi biar Natal hari ini menjadi permulaan saat kami memandang lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Help us, oh God. Hari ini ajar kami untuk boleh merelakan apa yang kami pandang baik. Supaya apa yang baik dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. We confess that you are the Lord of our life. Bahwa Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Your kingdom come, your will be done in our life as it is in heaven, oh God. Thank you Lord Jesus. Oh terima kasih Tuhan, lawat setiap umat-Mu. Segarkan, jamah, beri kekuatan, beri pengharapan. Iman boleh bangkit, pengharapan boleh tumbuh subur. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan. Yang discouraged boleh mengalami courage yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Silakan duduk.